Shalom adik-adik teruna, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari ini dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 6 Maret 2022. Walaupun saat ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita harus tetap mengucap syukur kita masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik teruna, hari ini ibadah Minggu Persekutuan Teruna akan dilayani oleh Kakak Dian dari Sektor 5. Untuk itu, adik-adik, Kakak mengundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan Mars Persekutuan Teruna. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita puji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami naikkan hormat, pujian, syukur kepadamu. Terima kasih Bapa atas pemeliharaanmu bagi kami semua di sepanjang minggu yang telah kami lewati. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau menyatukan kami lagi untuk bersama-sama berhimpun, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon pengudusan dari Tuhan atas kami semua, dan biarlah dengan hati yang bersih kami boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, layakkan kami
Dan biarlah Engkau pimpin ibadah kami ini. Tuhan berkati sehingga segala sesuatu yang kami lakukan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami. Kiranya ibadah ini boleh terjadi hanya atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan litani kita pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik Taruna dan kakak Layan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon tenangkan hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca ini dan kami renungkan ini dapat menjadi kekuatan dalam hidup beriman kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampunkan salah dan dosa kami. Demi nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyinggah ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak Dian sangat bersyukur dan bersukacita sekali jika kalian boleh mengikuti ibadah IHMPT pada hari ini. Meskipun hanya melalui rekaman di YouTube, namun tidak mengurangi semangat dan kesetiaan kita untuk terus beribadah dan memuji Tuhan di hari Minggu ini.
Renungan kita pada hari ini bertema tentang kekudusan dan penghormatan. Dasar firman-Nya terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu pada kitab Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 4 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kudusnya Hidup. Adik-adik, tentu kalian sudah sangat familiar sekali dengan kata kudus. Ya, kata kudus itu berarti suci dan murni. Dan kekudusan berarti kesucian dan kemurnian. Jadi kekudusan itu lebih identik menunjukkan tentang adanya karakter ilahi yang suci, murni, sakral, dan juga bebas dari dosa kenajisan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka Allah yang penuh kuasa itu berkehendak agar cerminan sifat Allah harus pula dimiliki oleh umat-Nya. Dalam hal ini, bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Mari kita perhatikan pada bacaan kita ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan Allahmu, kudus." Pada ayat ini ada perintah Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka hidup di dalam kekudusan sebagai umat yang dikhususkan, karena Allah sungguh-sungguh ingin agar bangsa Israel memiliki kehidupan kerohanian yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang hidup di dalam kecemaran dan dosa-dosa yang menjijikan di hadapan Allah. Pada ayat kedua juga ini terdapat penekanan dan penegasan pada kalimat "Akulah Tuhan Allahmu". Yang dimaksudkan di sini adalah umat atau bangsa Israel harus menyadari siapa mereka, yang merupakan bangsa yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dipersiapkan masuk ke dalam tanah perjanjian di Kanaan. Sehingga mereka harus serius untuk menghayati pentingnya menghormati kekudusan yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan mereka setiap hari, termasuk hubungan dengan sesamanya. Coba kita perhatikan pada ayat ketiga bacaan kita. "Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Adik-adik, perintah untuk menghormati dan menyegani orang tua menjadi sesuatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari bagian hidup kekudusan yang menjadi tuntutan dan perintah Allah yang harus dilakukan oleh umat-Nya. Setiap individu dididik sejak mereka masih kanak-kanak hingga dewasa agar belajar menghormati orang tua sebagai wakil Allah dalam hidup mereka. Pada ayat ketiga juga ini, Allah menghendaki agar umat-Nya menghormati hari-hari Sabat Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah pemeliharaan dan penyertaan Allah dalam kehidupan umat. Adik-adik, coba kita perhatikan pada ayat yang keempat bacaan kita. "Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Pada ayat yang keempat ini, bangsa Israel diharapkan mampu untuk menjaga kekudusan hidup dalam hal beribadah hanya kepada Allah saja, hanya di hadapan Tuhan saja, dengan tidak beralih dan menyembah berhala-berhala dan membuat benda-benda mati sebagai ilah-ilah mereka. Karena hal itu akan membuat kenajisan dan membuat Allah kita menjadi cemburu dan membalaskannya kepada umat-Nya, kepada keturunan ketiga dan keempat bagi umat yang tidak setia beribadah kepada Dia dan tidak percaya akan kuasa dan keilahiannya. Kekudusan dan menjadi kudus adalah panggilan hidup Kristiani yang terus melekat seumur hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Maka kekudusan itu haruslah menjadi identitas kita, bukan hanya terlihat atau nampak dari luar saja, tapi harus secara benar dan dengan penuh kesadaran dan sungguh-sungguh kita lakukan. Dan harus kita sadari bahwa hidup kita ini ada di dalam pengawasan dan kendali Allah. Nah, adik-adik taruna, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai adik-adik atau sebagai anak-anak taruna seharusnya memiliki karakter kekudusan seperti yang dikehendaki Allah. Yang pertama, karakter kekudusan yang harus dimiliki adalah menjadikan karakter kekudusan sebagai style atau gaya hidup dalam berinteraksi dengan sesama kita. Hal inilah yang membedakan kita dengan anak-anak lain yang tidak mengenal Allah dalam hidup mereka. Hal-hal yang menjadi bukti bahwa karakter kekudusan itu dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, yaitu kita senantiasa bersikap tulus hati, kita hidup dalam kejujuran, bersikap adil, hidup damai dengan sesama kita. Itu menggambarkan bahwa kita telah memiliki karakter kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Karakter kekudusan yang kedua yang harus dimiliki oleh adik-adik taruna yaitu menghormati orang tua. Karena melalui mereka Tuhan mendidik dan mengajarkan kita untuk belajar taat dan patuh pada perintah dan aturan orang tua. Dan kita pun harus setia dalam melakukan apa yang menjadi nasihat orang tua. Karakter yang ketiga yang harus dimiliki, menghormati hari-hari Sabat. Hari Sabat ini adalah hari yang disediakan Tuhan, di mana kita harus memisahkan satu hari dari 6 hari dalam kehidupan kita untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hari Sabat ini adalah hari yang kudus dan hari yang diberkati oleh Tuhan. Karakter yang keempat yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, kita pun sudah memiliki ilah-ilah atau berhala-berhala zaman now. Apa contohnya? Yaitu gadget kita atau handphone kita, ataupun hobi-hobi yang menyenangkan yang tanpa kita sadari itu sudah menghabiskan sebagian besar waktu kita. Misalnya kita sibuk bermain game, kita sibuk aktif bersosmed, membahas hal-hal yang tidak penting dan melupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya saat kita akan pergi beribadah, Alkitab bukan lagi prioritas karena kita sudah punya handphone sebagai andalan kita, sebagai ilah kita yang baru. Dan kadang-kadang kita pun hobi atau suka dalam mengoleksi gadget, suka kepada gadget yang terbaru. Karena apabila kita lebih upgrade daripada teman-teman kita, kita merasa bahwa diri kita itu hebat atau diri kita itu keren. Padahal kita tidak melihat kemampuan orang tua kita. Mungkin orang tua kita masih memiliki keperluan atau kebutuhan yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, untuk memiliki kehidupan kudus bersama Tuhan dan setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kita tidak mampu melakukan seorang diri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita melakukan hal-hal yang baik dan kudus dan menyukakan hati Tuhan. Untuk itu, kita perlu dengan setia bersekutu bersama Tuhan dalam jam-jam doa dan membaca Alkitab. Memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi apabila kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati kepada Tuhan, kita akan berusaha dan belajar sedikit demi sedikit untuk mengerti makna kekudusan hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian perenungan kita pada hari ini.
kiranya boleh menjadi kekuatan dan berkat yang baru dalam hidup beriman kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpinlah kamu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpinlah kamu. Majulah tetap teguh. Adik-adik Taruna dan Pakalayan, saatnya kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghampiri Engkau dalam seluruh syafaat kami. Kami mengucap syukur dalam ibadah ini karena kami boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu, dan kami bisa belajar firman-Mu. Selain mendengarkan, kami mohon dimampukan agar kami dapat melakukannya setiap waktu. Kami juga mau mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kota Makassar tempat kami hidup dan beraktivitas. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dan senantiasa dalam keadaan aman dan damai. Kami juga mau mendoakan pemerintah dari level tertinggi sampai terendah sekalipun. Karuniakan mereka hikmat yang berasal dari Tuhan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Kiranya Bapa boleh berdampak positif dan berdampak yang baik bagi kami sebagai masyarakat. Pandemi COVID belum berakhir, namun kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa menjaga, melindungi dan memelihara kami dalam beraktivitas. Bapa, kami juga mau mendoakan keluarga-keluarga, teman-teman kami, adik-adik Taruna bahkan kakak layan yang saat ini mengalami pergumulan karena sakit penyakit ataupun karena duka cita. Biarlah Bapa, kiranya Engkau yang adalah sumber pemulihan, sumber penghiburan, dan juga segala sumber kasih dalam kehidupan kami tetap menjadi penghiburan yang sejati bagi kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada. Kiranya kehadiran gereja-gereja, khususnya GPIB Bukit Zaitun, tempat kami bersekutu, boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu saja. Kami berdoa untuk kegiatan IHMPT setiap minggu. Kiranya Tuhan memberkati baik dalam persiapan materi maupun juga bagi Ibu Pendeta Sarja Laurentius yang dengan setia membimbing dan mengarahkan kami sebagai kakak layan, sehingga IHMPT ini boleh terus berjalan dengan baik. Berkenanlah mendengarkan doa permohonan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan pengasihan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 79.
Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati membawa persembahan kami kepadamu. Berkenan Engkau menerima dan memberkatinya, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu dalam menunjang pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Namun tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus berlanjut dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan hal yang baik dan benar. Yakin dan percaya, saatnya akan tiba Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan selalu tepat dan baik bagi kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya terus bersama dan memberkati hidup kita mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, ibadah PT hari ini telah selesai. Ingatlah pesan firman Tuhan untuk kita semua, untuk tetap menjaga keputusan hidup kita di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah adik-adik, tetapi kita percaya Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melaksanakan itu semua dalam pertolongan-Nya. Terima kasih untuk setiap kita yang telah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.